teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Pengantar Jenazah. Buat kalian yang sudah tidak sabar dengan kelanjutannya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Suara sirine ambulan terdengar ketika aku masih berdiri di kamar mayat yang dingin dan kelam dengan lampu yang redup di sekelilingnya. Terlihat pula Bunga yang masih berdiri tanpa pernah bergerak satu jengkal pun dari tempatnya. Dan Usep yang berdiri bersamaku hanya menatap amplop coklat yang ada di tangannya ketika suara sirine ambulan itu memecah keheningan malam. Sepertinya itu adalah sebuah tanda bahwa ambulan kosong yang dikendarai oleh para pengawal Pak Wira sudah berangkat, dan di belakangnya banyak sekali mobil-mobil dari wartawan yang mengikutinya untuk mendapatkan berita terbaru dari kematian Pak Wira yang misterius. Aku tidak bertanya apa penyebab kematian Pak Wira, namun info yang aku dapat, Pak Wira hanya demam beberapa hari sebelum akhirnya meninggal dengan wasiat terakhirnya yang menurutku sedikit aneh. Sepertinya mereka sudah pergi. Mari kita mulai perjalanannya untuk melaksanakan wasiat terakhir Pak Wira sebelum dimakamkan, kata Pak Rizal yang mengajakku keluar dari kamar mayat itu bersama dengan Bunga yang berjalan di dekat Pak Rizal. Aku yang berdiri tidak jauh darinya kini melihat Bunga dengan rasa penasaran, karena dari tadi anak itu hanya terdiam tanpa ada ekspresi. Dia hanya mengikuti apa yang dikatakan Pak Rizal dengan tatapan yang datar. Aku bingung, apakah dia sedang bersedih atau memang sifatnya memang pendiam seperti itu. Namun aku juga tidak ingin membuat dia bersedih ketika aku bertanya tentangnya yang hanya diam tanpa pernah berkata sepatah kata pun kepada kita berdua. Tidak lama kemudian, Sari yang merupakan kepala perawat yang membawa jenazah Pak Wira akhirnya kembali menemui kita semua. Dia berkata bahwa Pak Wira sudah diawetkan terlebih dahulu agar jasadnya bisa dibawa dalam waktu yang lama. Aku semakin heran dengan perkataan itu. Memangnya mau berapa lama kita bepergian bersama dengan jenazah Pak Wira yang kini sudah tidak bernyawa? Apakah butuh waktu berhari-hari sehingga jenazahnya perlu diawetkan? Aku kembali menatap Usep, dan sepertinya Usep pun merasakan hal yang sama dengan apa yang aku rasakan sekarang. Ayo, waktu kita tidak banyak. Kalian harus segera pergi sebelum para wartawan sadar bahwa ambulan yang berangkat tadi kosong dan tidak ada jenazah Pak Wira di sana, kata Pak Rizal yang berhenti dan menatapku yang sedang berdiri di lorong kamar mayat yang dingin itu. Aku hanya mengangguk mendengar perkataan Pak Rizal, dan tidak lama kemudian aku kembali berjalan mengikuti mereka semua ke pintu belakang yang sudah terbuka lebar. Aku, Usep, Pak Rizal, dan Bunga berjalan keluar dari kamar mayat itu dan belok ke arah kiri. Terlihat tidak jauh dari kamar mayat itu ada sebuah ambulan tua yang mungkin sudah ada di rumah sakit ini selama puluhan tahun. Aku tahu bahwa ambulan ini adalah ambulan lama, bahkan jarang sekali terpakai karena ini adalah rumah sakit besar. Namun entah mengapa Pak Rizal memakai ambulan ini untuk mengantarkan jenazah Pak Wira sekarang. Dan aku seperti malas untuk bertanya tentang hal itu kepadanya, sehingga aku hanya mengikutinya sekarang. Rupanya jenazah Pak Wira kini sudah berada di dalam mobil tersebut. Terlihat sebuah keranda besi yang berisi jenazah Pak Wira sudah ada di belakang mobil itu. Pak Rizal seketika menepuk pundak Bunga. Tubuhnya yang awalnya berdiri tiba-tiba jongkok dan memberitahukan sesuatu kepadanya dengan nada yang pelan. Namun, aku bisa melihatnya
Pak Rizal seperti memberi petuah-petuah baginya, sehingga Bunga pun hanya bisa mengangguk pelan sebelum akhirnya masuk ke belakang mobil tersebut dan duduk tepat di sebelah jenazah ayahnya. Sari dan beberapa perawat yang ada di sana hanya bisa berdiri dan menatapku sekarang. Aku yang tahu bahwa Usep yang masih kelelahan akibat dirinya baru saja pulang mengantarkan pasien, akhirnya masuk melalui pintu supir, dan Usep pun masuk di pintu sebelahnya sebelum akhirnya aku menyalakan mobil ambulan tersebut dan memulai perjalananku untuk mengantar jenazah Pak Wira hingga ke tempat terakhirnya. Mobil ambulan tua itu akhirnya keluar dari rumah sakit. Suasana malam yang aku rasakan kini benar-benar berbeda. Seperti ada perasaan aneh yang tidak bisa aku jelaskan ketika mobil ini berjalan. Beberapa kali Usep melihat ke arah Bunga yang ada di belakang. Dia hanya duduk dengan kotak tua yang dia pegang. Wajahnya tertunduk dan menatap jenazah ayahnya yang sudah terbungkus oleh kain kafan putih yang menutupi seluruh tubuhnya. "Kemana? Kita akan berangkat sekarang? Dari tadi aku tidak tahu akan berangkat kemana," tanyaku kepada Usep. Usep hanya menggelengkan kepala. Tidak lama dia kembali lagi melihat Bunga dan bertanya tentang tempat yang akan kita tuju pada malam ini. Bunga yang mendengar hal itu hanya mengangguk pelan. Dengan rambut panjangnya yang terurai dan menutupi wajahnya, dia hanya membuka kotaknya dan membuka buku catatan kecil yang ada di dalam kotak itu. Tidak lama, dia merobek halaman depan dan dia langsung memberikannya ke arah Usep yang duduk tepat di sebelahku. Entah mengapa, Usep mendadak merinding ketika dia menerima robekan catatan itu. Dia merasakan tangan Bunga begitu dingin, sehingga dia langsung memalingkan wajahnya lagi sambil membaca catatan itu. "Makam Louis Gawir? Di mana itu?" kata Usep kebingungan. Dia ingin membalikkan wajahnya lagi dan bertanya ke arah Bunga yang ada di belakang sana. Namun tampaknya Bunga juga tidak tahu di mana tempat itu berada. "Coba buka map dan cari di mana makam Louis Gawir itu berada," kataku yang fokus dengan jalanan malam yang aku lalui pada saat itu. "Baik, sebentar, aku cari dulu," jawab Usep yang kini merogoh HP yang ada di sakunya dan mencari di mana makam Louis Gawir berada. "Wah, jauh ini, ke Garut Selatan. Dari sini kita berangkat ke arah Garut dulu, lalu belok ke Gunung Gelap. Lalu dari sana kita ke... Kok tidak ada jalannya sih di map?" tanya Usep yang kebingungan. Aku yang berada di belakang kemudi hanya menggelengkan kepalaku dengan pelan, karena baru kali ini aku mengantarkan jenazah hingga seperti ini. Entah ada alasan di baliknya sehingga Pak Wira memberi wasiat seperti itu. Namun karena ini tugas yang diberikan kepadaku dan Usep, aku mau tidak mau harus melakukannya. Ya sudah, yang pasti kita ke Gunung Gelap saja dulu. Setelah itu kita tanya-tanya ke orang sana. Soalnya pasti mereka tahu meskipun jalannya tidak ada di map, jawabku pelan. "Kamu mendingan tidur dulu. Aku tahu kamu capek karena tadi kamu baru saja pulang mengantarkan pasien, sehingga kamu perlu beristirahat. Biar aku saja yang berjaga hingga sampai ke Gunung Gelap. Karena perjalanan ini bisa 2 atau 3 jam untuk sampai ke sana. Ya untuk tidur hingga tengah malam cukup untuk membuatmu kembali terjaga setelah kamu beristirahat," kataku yang menyuruh Usep tidur terlebih dahulu sekarang. Usep yang mendengar hal itu hanya mengangguk pelan. Dia tahu bahwa tubuhnya butuh beristirahat. Sehingga ketika aku berkata seperti itu, dia terlihat sedikit senang. Bahkan dia mulai menguap beberapa kali di dalam mobil yang sedang aku kendarai. Usep juga sempat memalingkan wajahnya dan melihat Bunga yang masih duduk di belakang dengan jenazah ayahnya. Tidak lama, dia berkata kepadanya sebelum akhirnya mulai memejamkan mata di kursi depan. "Neng Bunga, kalau ngantuk tidur dulu saja.
karena perjalanan sekarang panjang. Biar nanti pas Neng menyimpan kelopak yang ada di kotak kayu itu, Neng tidak mengantuk," kata Usep sambil sedikit tersenyum. Bunga yang duduk di belakang seperti tidak merespon ucapan dari Usep. Dia hanya terdiam dan menunduk dengan rambutnya panjang terurai. Wajahnya hanya menatap jenazah ayahnya yang ada di dekatnya. Tidak lama kemudian, Usep akhirnya mulai mencoba tidur setelah dia beberapa kali menguap di sebelahku. Sedangkan aku masih terlihat fokus dengan jalanan malam yang kini sudah mulai meninggalkan kota dan masuk ke kampung-kampung kecil dengan penerangan yang mulai terbatas. Suasana malam itu terasa berbeda. Mungkin karena jalanan yang aku lalui adalah jalanan kecil dengan hutan yang berada di sisi kiri dan kanan jalan. Belum lagi, jalanan itu berkelok-kelok bersamaan dengan kabut malam yang pekat ketika aku belok ke arah Garut kota yang kini sepi karena malam semakin larut. Usep kini sudah tertidur pulas di sebelahku, dan aku masih fokus dengan perjalanan malam yang kini mulai sepi dan hening tanpa ada satupun kendaraan yang mengikuti kita dari belakang. Beberapa kali, aku melihat spion untuk melihat kondisi Bunga, dan dia masih terlihat duduk terdiam dengan kedua matanya yang tidak pernah lepas dari jenazah ayahnya yang terbujur kaku di sana. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Kedua tangannya masih terlihat menggenggam erat kotak kayu kecil yang berisi 7 kelopak bunga yang harus dia simpan sebagai wasiat terakhir ayahnya. Semakin malam, mobil yang aku kendarai kini sudah mulai menjauhi keramaian. Kota Garut sudah aku lewati, dan bangunan-bangunan yang ada di sisi kiri dan kanan sudah mulai berganti dengan pepohonan dan kebun-kebun warga. Suasana malam kini mendadak lebih sunyi dari sebelumnya. Aku sebenarnya tidak takut akan hal tersebut, karena suasana seperti ini sudah beberapa kali aku alami ketika aku mengantarkan jenazah pada malam hari ke rumah keluarga pasien selama aku bekerja. Namun, entah mengapa malam ini terasa berbeda. Seperti ada perasaan yang benar-benar tidak bisa aku jelaskan ketika aku mengantarkan jenazah Pak Wira. Sehingga sepanjang perjalanan aku bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Apakah ada sesuatu yang menungguku di perjalanan yang sedang aku lakukan sekarang? Aku hanya bisa menghela nafas panjang sambil memegang kemudi mobilku sekarang. Sirine yang tidak menyala keras membuat situasi mobil ambulan tidak nyaman. Apalagi Bunga yang dari tadi duduk di belakang yang hanya terdiam dengan rambut panjangnya yang terurai hingga menutupi sebagian wajahnya. Mobil yang aku kendarai kini mulai menjauh ke arah selatan. Aspal yang mulus kini mulai berubah menjadi berbatu dan penuh lubang. Mobil ambulan yang aku kendarai mulai berguncang setiap kali roda-rodanya menghantam batu dan jalanan yang berlubang. Apalagi kebun dan pepohonan yang menjulang tinggi di kedua sisinya membuat suasana jalan semakin sepi dan sunyi. Seolah-olah ambulan yang sedang aku kendarai dilahap oleh kegelapan yang nyata di sekelilingnya. Apa benar kita harus ke Garut Selatan malam-malam seperti ini? Apalagi kenapa kita harus ke pemakaman yang entah di mana hanya untuk menyimpan 1 kelopak bunga tanpa memakamkan jenazah yang ada di belakang? Gumamku sambil fokus dengan jalan yang kini sudah tidak mulus lagi. Aku kembali melihat spion untuk melihat kondisi Bunga, dan dia masih terdiam tanpa pernah memejamkan matanya sama sekali. Aku seperti merasa tidak nyaman ketika melihatnya dalam waktu yang lama, sehingga aku kembali melihat jalanan yang ada di depanku pada malam itu. Aku merasa bahwa Bunga seperti sedang berbicara dengan ayahnya. Meskipun tubuhnya sudah tidak bernyawa, tapi setiap kali aku melihatnya dari spion depan, tatapannya tidak pernah lepas dari wajah ayahnya yang tertutup oleh kain kafan putih. Dia seolah-olah sedang berbicara dengan jenazah ayahnya dalam keheningan, dan setiap kali aku melihatnya seperti ada sesuatu yang dingin menjalar di punggungku. Dan ketika aku
menatapnya sedikit lama ke arahnya, seperti ada sesuatu yang mengintai di belakang mobil ambulan yang sedang aku kendarai sekarang. Tidak terasa, jalur Cikajang mulai kita lalui sekarang. Jalur ini terasa sangat sepi karena tidak ada satu kendaraan pun yang melintas. Aku beberapa kali melihat jam tanganku, dan kini sudah masuk ke tengah malam. Usep yang tertidur di belakang juga tampaknya mulai terbangun akibat guncangan dari mobil ambulan yang melintas di jalanan yang mulai tidak rata sekarang. Usep mulai membuka matanya. Beberapa kali dia menguap dan melihatku yang masih fokus di belakang kemudi pada saat itu. "Sudah sampai?" tanya Usep kepadaku. Aku hanya menggelengkan kepala. Sepertinya gunung gelap masih jauh di depan dan kita baru sampai di daerah Batu Tumpang yang ada di Jalan Cikajang. Usep hanya mengangguk ketika mendengar jawabanku. Namun tidak lama dia seperti tidak nyaman dengan duduknya. Bahkan dia kembali berkata kepadaku pada saat itu, "Kalau nemu warung di depan, berhenti dulu ya. Pengen pipis," kata Usep yang kini duduk sambil memegang celananya. Aku hanya tersenyum kecil melihat Usep sekarang. Dan tidak lama, aku kembali mengangguk dan berkata, "Ya sudah, nanti di Batu Tumpang saja kita berhentinya, karena banyak warung yang ada di sana," jawabku sambil menunjuk ke arah jalanan yang sepi dan berkelok pada malam itu. Batu Tumpang adalah sebuah batu besar yang akan dilalui ketika kita akan menuju ke selatan melalui kota Garut. Sebuah batu besar itu menjulang tinggi dan letaknya tepat di pinggir jalan, sehingga terkadang menjadi tempat wisata tersendiri bagi siapapun yang melintasinya. Di sekitar Batu Tumpang, ada banyak sekali warung-warung yang ada di sana. Mereka menjadi tempat bagi orang-orang untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah selatan. Hal itu juga terjadi kepadaku. Mobil ambulan yang aku kendarai akhirnya berhenti di salah satu warung yang tampaknya masih buka pada malam ini. Aku tidak merasa aneh dengan pemandangan ini, karena mungkin saja warung itu buka 24 jam, karena banyak orang-orang sepertiku yang melewati jalanan ini ketika malam, sehingga warung itu masih tetap buka di tengah-tengah warung yang lain yang tutup pada malam hari. Usep yang sudah tidak tahan seketika turun dari ambulan yang terparkir tepat di depan warung tersebut. Dia disambut oleh pemilik warung yang merupakan ibu-ibu yang sudah sedikit berumur. Tubuhnya sedikit gemuk dengan rambutnya yang disanggul dengan baju daster panjangnya dengan motif bunga-bunga berwarna hitam dan kain jarik yang disarungkan di pinggangnya. Usep terlihat berbicara sebentar dengan pemilik warung. Dan tidak lama dia langsung masuk ke dalam warung untuk ikut buang air kecil di dalam sana. Sedangkan aku mulai turun setelah mematikan mesin mobil. Aku sempat mengajak Bunga untuk turun, namun Bunga hanya menggelengkan kepalanya tanpa pernah menjawab ajakanku pada saat itu. Aku hanya mengangguk pelan ketika dia menggelengkan kepalanya. Mungkin dia masih belum ingin berpisah dengan ayahnya sehingga dia menolak untuk turun dari mobil. "Ya sudah, kalau tidak mau, nanti aku bawakan minuman dan cemilan ya, biar kamu tidak lapar," kataku sambil membuka pintu supir yang ada di depan. Bunga hanya mengangguk ketika mendengar apa yang aku katakan. Dan tidak lama aku pun meninggalkan dirinya berdua dengan jenazah ayahnya yang berada di dalam mobil ambulan itu, dan berjalan ke arah warung untuk membeli kopi agar aku tidak mengantuk selama perjalanan. Warung itu terlihat kecil, memang sedikit usang, namun aku bisa melihat jajanan berjejer di depan etalase kecil dengan kursi panjang tempatku duduk pada saat itu. Aku disambut oleh pemilik warung. Dia bertanya aku pesan apa pada malam itu, dan aku berkata bahwa aku pesan kopi susu untuk melepas kantuk karena perjalananku masih panjang. Ibu itu hanya menjawabnya dengan senyuman. Beberapa kali aku berbincang dengannya dan dia pun bertanya kemana kita akan pergi dan dari mana kita berasal.
Aku menjawab bahwa aku sedang menjemput pasien yang berada di selatan. Aku ingat bahwa aku tidak mungkin menjawab bahwa aku sedang mengantarkan sebuah jenazah yang kini ada di dalam mobil ambulan yang terparkir di sana. Aku bahkan menguatkan ceritaku bahwa sirine mobil ambulannya sengaja aku matikan karena memang isinya kosong dan hanya ada kita berdua yang ada di kursi depan. Namun tiba-tiba ibu tersebut, mimik wajahnya berubah. Dia hanya mengangguk pelan dan tidak lama pergi ke dapur untuk membuatkanku kopi yang aku pesan. Ibu itu tampaknya seperti tahu bahwa aku menyembunyikan sesuatu dari apa yang aku ceritakan. Karena ketika sebelum dia pergi, dia hanya berkata, "Kalau bisa, jangan lama-lama di sini ya," katanya sambil berjalan ke belakang untuk menyeduh kopi yang aku pesan. Usep, yang tadi turun terlebih dahulu, akhirnya berjalan melewati warung dan keluar melewati pintu belakang untuk masuk ke dalam kamar mandi yang letaknya terpisah dari warung yang berada di depan. Kamar mandi yang ada di belakang warung itu terlihat kecil dan sempit. Hanya ada satu cahaya lampu 5 watt yang redup dan berkelap-kelip yang membuat suasananya sedikit berbeda ketika kita masuk ke dalamnya. Apalagi kamar mandi itu terlihat sangat tua karena dindingnya sudah dipenuhi lumut dan tercium bau apek yang sangat menyengat. Sebenarnya, Usep merasa tidak nyaman dengan kamar mandi tersebut. Namun keinginannya untuk masuk ke kamar mandi membuat dirinya tidak peduli dengan kondisi kamar mandi tersebut. Saat Usep membuka pintu kamar mandi tersebut, terdengar suara engsel pintu yang sudah berkarat, sehingga suaranya memekakkan telinga di tengah-tengah kesunyian di sekitar kamar mandi itu. Lampu 5 watt yang menerangi kamar mandi dan disertai sedikit cahaya bulan yang menerobos dari celah-celah gentengnya yang bocor, membuat dirinya sedikit berpikir 2 kali untuk masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Apalagi aroma lembab dan busuk langsung tercium oleh hidungnya, membuat perasaan yang tidak nyaman ketika dirinya masuk. Lantai yang dingin dan licin dengan air dari keran yang menetes perlahan terdengar menyeramkan olehnya. Usep beberapa kali tidak mempedulikan perasaan yang dia rasakan sekarang, karena keinginannya untuk buang air kecil di dalam kamar mandi itu semakin besar dan tidak tertahankan. Sehingga dia seperti tidak mempedulikan kondisi sekitar dan langsung menutup pintu kamar mandi itu, dan tidak lama kemudian dia membuka celananya dan mulai buang air kecil di sana. Butuh waktu sekitar beberapa detik ketika Usep selesai dengan urusannya di dalam kamar mandi tersebut. Wajahnya yang sedikit mengantuk membuat dirinya memasukkan kedua tangannya ke air yang dingin di bak mandi yang ada di dekatnya. Lalu tidak lama dia mulai mencuci mukanya. Namun tepat ketika air yang dingin itu mulai mengusap wajahnya, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Suara itu terdengar lembut dan berhembus secara pelan ke arah telinganya, seperti bisikan angin malam yang berhembus pelan dari arah luar. Suara itu seperti suara anak kecil yang sedang menangis. Sebuah suara dengan nada kesedihan yang mendalam yang terdengar jelas di kedua telinganya. Suaranya benar-benar lirih dan memilukan. Suara tersebut mengalun pelan dari sudut kamar mandi yang gelap. Seketika, Usep merasakan darahnya berdesir. Tubuhnya secara tiba-tiba merinding tepat ketika tangisan itu semakin jelas terdengar olehnya. Dia merasa suara tangisan itu seperti semakin mendekat secara perlahan ke arahnya. Dia yang baru saja mencuci mukanya, seketika menoleh secara perlahan. Kedua matanya mencoba menembus kegelapan di sudut kamar mandi yang tidak diterangi oleh cahaya lampu 5 watt yang menerangi dirinya. Semakin lama, suara tangisan itu berubah menjadi sebuah rengekan yang penuh ketakutan. Usep merasakan ada yang tidak beres ketika mendengar suara tangisan itu. Matanya terlihat fokus ke arah sudut kamar mandi dan kedua matanya yang mulai beradaptasi dengan kegelapan secara perlahan melihat
Sesosok bayangan pekat yang berdiri di sudut kamar mandi yang bergerak secara perlahan. Usep seperti tidak percaya atas apa yang sedang dia lihat. Dia hanya menggosok-gosokkan matanya beberapa kali dan melihat kembali bayangan tersebut dengan seksama. Namun, dia tidak menyangka bahwa bayangan itu kembali bergerak. Bahkan kini bayangan itu merayap di sepanjang dinding seperti makhluk yang tidak berbentuk. Ketika bayangan itu mencapai bak mandi yang letaknya tepat beberapa meter di dekat Usep, permukaan airnya tiba-tiba bergejolak, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam bak mandi tersebut. Usep mendadak mundur, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa ada yang tidak beres dengan kamar mandi ini. Di dalam ketakutannya, dia hampir terpeleset saat keluar dari kamar mandi tersebut. Dengan tergesa-gesa, Usep akhirnya bisa keluar dari kamar mandi tersebut, dan beberapa langkah ketika dia keluar meninggalkan kamar mandi itu, tiba-tiba pintu kamar mandi yang usang itu tertutup sendiri dengan keras, menimbulkan suara yang menggema di malam yang sunyi pada saat itu. Usep langsung berlari kembali, membuka pintu belakang warung dan masuk ke dalamnya. Dia tidak menyangka baru kali ini dia mengalami kejadian yang mengerikan selama dia menjadi sopir ambulan. Dan hal itu membuatnya ketakutan. Hatinya mulai tenang ketika dia bertemu dengan ibu pemilik warung yang sedang duduk di depan sebuah tungku kayu dengan sebuah air yang sedang dia masak. Wajah ibu itu tampak tenang, seperti tidak terjadi apa-apa ketika Usep masuk ke dalam warung dengan wajahnya yang tampak pucat. "Bu," kata Usep yang mendekat ke arah ibu tersebut secara perlahan. Aku mendengar seseorang yang menangis di belakang," tanyanya dengan suara yang bergetar pelan. "Aku mendengar tangisan seorang anak, tapi aku tidak melihat apapun di sana. Yang aku lihat hanya bayangan hitam yang membuatku ketakutan." Ibu pemilik warung yang membelakanginya seketika mengangkat wajahnya yang menunduk ke arah tungku di depannya. Dia kemudian berbalik dan menatap Usep yang sedang ketakutan di belakangnya. Terlihat ibu itu tersenyum tipis, namun senyumannya lebih menyerupai guratan kesedihan daripada keramahan yang terlihat dari wajahnya. "Oh, itu mungkin anakku," katanya dengan suara yang datar dan tanpa ekspresi. "Mungkin dia menangis karena ketakutan dengan jenazah yang ada di mobil itu," katanya sambil menunjuk ke arah mobil ambulan yang terparkir tidak jauh dari warung. Usep mendadak terdiam. Dia kebingungan, sekaligus ngeri dengan apa yang baru saja dia dengar. "Tetapi aku tidak melihat anak ibu. Aku hanya mendengar suara tangisannya saja dengan bayangan hitam yang masuk ke dalam bak mandi. Sepertinya itu bukan manusia, Bu. Karena kalau anak ibu tidak mungkin merayap di dinding di tengah-tengah kegelapan," kata Usep dengan nada yang bergetar. Usep masih berpikir positif. Dia ingin jawaban yang masuk akal dari ibu pemilik warung itu. Namun, hal itu hanya dibalas oleh senyuman dari ibu tersebut. Bahkan kini, senyumannya tampak lebih lebar dari sebelumnya. Apalagi secara perlahan rambutnya yang awalnya terikat secara perlahan terurai, membuat Usep ketakutan ketika melihat wajahnya. "Memang, siapa yang bilang dia manusia, Kang?" tanya ibu pemilik warung itu. Suaranya kini terdengar lebih serak, seakan-akan tenggorokannya dipenuhi oleh sesuatu yang mengerikan. "Toh, aku dan anakku yang sedang menangis di WC bukan manusia kok." Tiba-tiba, angin malam yang dingin muncul dan berembus di sekeliling mereka. Angin malam yang masuk dari pintu belakang warung yang belum sempat ditutup oleh Usep muncul, disertai dengan bau busuk yang semakin menyengat. Wajah ibu itu secara perlahan mulai berubah. Kulitnya mengkerut dan menghitam seperti terbakar oleh api yang muncul dari tungku yang ada di belakangnya. Matanya secara perlahan mulai memutih. Pupil matanya secara perlahan menghilang dan meninggalkan rongga yang kosong di bola matanya.
Usep terdiam dalam ketakutan yang mendalam. Kakinya terasa berat seolah-olah menancap ke tanah. Ibu itu kini berdiri secara perlahan. Tubuhnya bergerak secara tidak normal seakan-akan sendi-sendinya patah dan mengeluarkan suara tulang-tulang yang saling beradu di tengah-tengah keheningan. "Anakku takut dengan jenazah itu. Kalau boleh, kamu dan temanmu segera meninggalkan tempat ini. Aku tidak mau anakku ketakutan. Dia adalah orang yang busuk, yang membuat kita yang bukan manusia tidak mau mendekatinya apabila tubuhnya belum dibersihkan sepenuhnya." Tiba-tiba, Usep melihat bayangan anak kecil berlari dengan suara tangisan yang dia dengar sebelumnya di kamar mandi, melintasinya dan berlari ke belakang ibu tersebut. Usep tahu bahwa saat itu juga dia harus lari dan meninggalkan warung ini dengan segera. Usep seketika berbalik dan berlari sekuat tenaga. Dia keluar dari pintu belakang dan berlari melalui pinggir warung ke arah mobil ambulan yang terparkir tidak jauh darinya. Hal itu tentu saja diketahui olehku. Aku yang masih duduk di depan warung sambil menunggu kopi yang sedang dibuatkan oleh pemilik warung. Seketika memalingkan tubuhku dan berteriak kepada Usep yang tiba-tiba muncul dari pinggir warung dengan wajahnya yang pucat. "Usep, ada apa?" tanyaku. Namun Usep tidak menjawab. Dia hanya terus berlari tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Aku seketika berdiri dan mulai mengikuti Usep dari belakang. Namun tiba-tiba ada sebuah hawa dingin yang menusuk ketika aku berlari meninggalkan warung itu. Secara spontan, aku memalingkan tubuhku dan melihat kembali ke arah warung. Namun, apa yang aku lihat secara tiba-tiba membuatku mendadak membeku. Warung tempatku duduk tadi perlahan-lahan berubah di depan mataku sendiri. Dinding-dinding yang semula tampak usang kini mulai memudar. Meja dan kursi yang tadi aku duduki kini menjadi terlihat rapuh seperti bertahun-tahun. Warung ini tidak disentuh oleh manusia. Apalagi semua barang-barang dagangan yang aku lihat tadi mendadak menghilang, meninggalkan sebuah etalase kosong dengan kacanya yang sudah pecah dan berdebu. Warung itu mendadak kosong dan seolah-olah tidak berpenghuni. Hal itu tentu saja membuatku ketakutan. Warung yang tadinya tampak normal kini berubah menjadi warung yang ditinggalkan yang hampir roboh. Apalagi suasana sekitar warung mendadak menyesakkan dada. Seperti ada sesuatu yang mengusirku secara perlahan sehingga aku seperti ingin segera pergi dari tempat ini. Aku yang kini paham kenapa Usep tiba-tiba berlari, dan aku seketika mengejarnya dari belakang. Usep tampaknya sudah masuk ke dalam mobil terlebih dahulu karena ketakutan. Di dalam mobil itu, Usep hanya duduk dengan nafas yang berat. Dia mencoba menenangkan diri dari apa yang dia lihat di dalam warung tersebut. Bunga yang duduk di belakang dengan jenazah ayahnya hanya menatap dirinya dengan tatapannya yang kosong. Dia tidak bertanya-tanya atas apa yang terjadi di warung itu. Namun, dia hanya terdiam dan menggelengkan kepalanya secara perlahan sebelum akhirnya wajahnya tertunduk kembali ketika aku masuk dan menyalakan mobilnya dengan segera. Aku tidak tahu ada warung seperti ini di tempat tersebut. Aku secara tidak sadar masuk ke warung yang mungkin saja warung itu dikhususkan untuk para makhluk di sekitar Batu Tumpang, sehingga warung itu buka ketika malam. Begitu pula dengan Usep. Dia menyuruhku untuk segera memacu mobilku dan berkata bahwa dia ingin segera meninggalkan tempat itu dengan ketakutannya yang masih ada di dalam dirinya. Usep hanya menoleh ke arah jenazah Pak Wira yang terbujur kaku di belakangnya. Wajahnya dipenuhi oleh tanda tanya. Kenapa dua makhluk yang dia temui ketakutan melihat jenazah Pak Wira, sehingga menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat ini? Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Pak Wira semasa hidupnya, sehingga dia menjadi seperti ini ketika dia meninggal? Ketika dia sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba dia seperti melihat sesuatu yang aneh.
sesuatu yang duduk tepat di sebelah bunga, sesosok bayangan yang besar yang menyeringai kepadanya. Dan tidak lama kemudian bayangan itu tiba-tiba menghilang secara perlahan, dan ketika bayangan itu menghilang, tiba-tiba jenazah Pak Wira bergerak secara tiba-tiba. Dan hal itu mengejutkan Usep dan Bunga yang sedang melihat jenazah Pak Wira yang ada di sana. Dan di saat itulah, Bunga yang biasanya terdiam dan tidak mengeluarkan suara tiba-tiba berbicara secara perlahan. "Kita salah jalan. Seharusnya kita belok agar cepat sampai ke tempat itu," katanya dengan nada yang pelan ke arah Usep yang masih ketakutan atas apa yang dia lihat. Aku dan Usep hanya bisa terdiam di dalam mobil ambulan yang sedang melaju menembus kegelapan. Sebagai seorang supir ambulan, aku sering sekali mengalami kejadian yang menyeramkan selama di perjalanan. Namun hal ini baru kali ini terjadi. Bahkan Usep yang lebih berani dariku terlihat ketakutan, sehingga kita berdua hanya menatap jalanan yang gelap dan berliku ketika mobil ambulan ini sudah berada di tengah-tengah hutan gunung gelap yang berkabut. Aku beberapa kali melihat kembali spion belakang, dan di sana Bunga masih saja duduk terdiam. Hanya satu kalimat saja dia berbicara, dan setelah itu dia kembali terdiam dengan kedua tangannya yang memegang erat kotak yang dia bawa. Setelah menembus kegelapan malam dan kabut yang menyelimuti hutan gunung gelap, akhirnya aku sampai di rumah-rumah penduduk dengan lampu-lampunya yang menerangi jalan. Terlihat ada beberapa orang yang sedang duduk di pos ronda. Mereka bercengkrama sambil bermain gapli di tengah malam yang dingin dan sunyi ini. Aku memarkirkan mobil ambulanku sedikit jauh dari mereka. Aku takut mereka ketakutan karena aku membawa jenazah yang tidak bernyawa di tengah malam seperti ini. "Sep, coba tanyain dulu kemana makam Luwi Gawir berada," kataku. Usep yang tampaknya masih syok atas apa yang dia alami beberapa waktu yang lalu hanya menggelengkan kepala. Dia terlalu takut untuk turun dari mobil sendirian, sehingga dia mengajakku untuk bertanya kepada para warga yang duduk di pos ronda. "Antarlah, aku takut mereka bukan manusia seperti tadi di warung," jawab Usep. Aku melirik ke arah Bunga secara perlahan. Sebenarnya aku tidak mau meninggalkan anak ini sendirian di dalam ambulan. Namun ketika aku melihatnya, Bunga tiba-tiba mengangguk pelan dengan rambut panjangnya yang terurai menutupi sebagian wajahnya. Dia seperti memberikan isyarat bahwa dia tidak apa-apa ditinggal sendirian di dalam mobil. Bahkan Bunga mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pintu mobil agar aku segera membukanya. Aku mengangguk pelan. Aku tahu maksud dari apa yang Bunga lakukan, sehingga aku akhirnya turun bersama Usep untuk menanyakan tentang lokasi makam Luwi Gawir kepada mereka semua. Tentu saja, mereka semua terbelalak ketika aku menanyakan hal itu. Bahkan mereka saling berbisik satu sama lain ketika aku menanyakan arah kepada mereka di tengah malam seperti ini. "Memangnya mau apa ke Luwi Gawir?" tanya salah satu warga yang ada di sana. Ini kita kebetulan sedang mengantar jenazah. Aku membawa ambulan yang terparkir di sana. Maaf sebelumnya, aku tidak parkir dekat pos karena aku takut bapak-bapak di sini ketakutan atas apa yang kita bawa," kataku dengan sedikit mengangguk pelan. "Kebetulan jenazah ini mau kita makamkan di sana, dan para keluarganya sudah menunggu di makam itu karena kita membawanya dari kota, sehingga jam segini baru sampai sini," jawabku. Para warga yang ada di pos ronda mendadak saling bertatapan. Wajahnya mengkerut ketika mendengar hal tersebut. Namun tidak lama kemudian, mereka langsung menghela nafas panjang dengan wajahnya yang sedikit tersenyum. "Oh, pantas saja. Kirain mau muja di sana," kata salah satu warga sambil sedikit bercanda. "Soalnya jarang ada manusia yang datang ke sana kalau tidak ada maksud tertentu," tambah salah satu warga yang duduk di pojokan pos ronda. Tidak lama
Salah satu warga yang duduk paling dekat denganku di pos ronda berdiri dan turun dari posnya. Dia melirik ke arah ambulan yang terparkir sedikit jauh dari pos ronda itu. Lalu dia menunjuk ke arah selatan sambil berkata, "Kalau dari sini, lurus saja terus. Nanti ada pertigaan belok kiri. Memang jalannya agak sedikit jelek karena makam Lui Gawir. Tempatnya dikelilingi oleh hutan bambu. Kalau setelah pertigaan di sana tidak ada rumah-rumah lagi seperti di sini. Tapi kalau kalian menemukan pohon beringin besar, kalian masuk ke jalanan kecil yang sedikit menanjak. Memang jalannya agak sedikit berat karena letaknya tepat di sisi jurang. Makanya disebut Gawir." Aku dan Usep akhirnya mengangguk. Sepertinya lokasinya sudah dekat dan kita tidak perlu menempuh perjalanan yang panjang lagi semalaman ini. Aku pun akhirnya berterima kasih kepada mereka semua. Begitu pula dengan Usep yang menyalami mereka satu persatu. Akhirnya kita berdua pun pamit dan aku kembali berjalan ke arah mobil yang terparkir di ujung sana, dan Usep mengikutiku dari belakang. Namun ketika Usep berjalan beberapa langkah, salah satu dari warga itu tiba-tiba mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuat Usep terdiam. Dan tidak lama dia pun mengangguk pelan dan berjalan mendekatiku yang kini sedang membuka pintu mobil untuk melanjutkan perjalanan. "Apa katanya tadi?" tanyaku ketika Usep masuk ke dalam mobil pada saat itu. "Ah, tidak. Nanti saja ketika sudah sampai di sana ya. Yang pasti katanya kita harus menolak dan tidak boleh tergoda apabila nanti ada orang yang menawarkan sesuatu di sana," jawab Usep. Aku hanya membalasnya dengan anggukan, dan tidak lama aku langsung menyalakan mobil itu kembali. Tanpa bertanya lebih lanjut atas apa yang Usep dengar dari warga tersebut, aku sempat melirik ke arah Bunga, dan anak kecil itu masih saja tidak beranjak dari duduknya. Tubuhnya tidak terasa pegal dan lelah. Dia masih duduk dan tidak sekalipun bergerak dari duduknya sambil menatap jenazah ayahnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Mobil ambulan yang aku kendarai akhirnya kembali berjalan, melewati para warga yang ada di pos ronda yang kembali dengan kegiatannya sekarang. Usep membuka jendelanya dan mengangkat tangannya ke arah mereka sebagai bentuk terima kasih atas informasi yang mereka berikan. Namun, tepat ketika mobil ambulan itu berjalan, mereka seperti tidak mempedulikan Usep. Mereka seperti menatap ke arah lain dari mobil ambulan yang sedang kita kendarai. Para warga itu seakan-akan membeku dengan pandangannya yang lurus ke arah mobil ambulan itu ketika melintas tepat ke arahnya. Bahkan, kopi yang sedang diminum oleh salah satu warga terlihat menetes ke arah baju dan celananya. Lalu tidak lama, tepat ketika mobil ambulan yang aku kendarai menjauh dari pandangan mereka, tiba-tiba tubuh mereka bergetar hebat. Bahkan, ada beberapa warga yang menutupi tubuhnya dengan sarung yang dia bawa. Wajah-wajah ketakutan terpancar dari wajah mereka, dan salah satu dari mereka tiba-tiba berkata secara perlahan, Kalian lihat tidak? Mayatnya bangun, lalu melihat ke arah kita dari dalam mobil ambulan itu," katanya dengan nada yang bergetar hebat.